Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu memperkenalkan alat ukur basic meter beserta cara penggunaannya. Baik, mudah-mudahan hari ini kalian sudah siap untuk menerima pelajaran. Jangan lupa sebelum melakukan pelajaran, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, saya perkenalkan, ini yang namanya alat basic meter, ya. Ini yang namanya basic meter. Di sini dua fungsi basic meter di sini, yaitu untuk mengukur kuat arus dan beda potensial. Kalau di sini ada simbol A, berarti ini kita gunakan untuk mengukur arus listrik, ya. Kemudian kalau ini kita geser, di sini akan terlihat simbol V, ini untuk mengukur beda potensial listrik. Nah, ini alat ukurnya yang kita namakan dengan basic meter. Penggunaannya anak-anak, nanti pada saat kita menggunakan ampere meter, ini harus dibuat dalam rangkaian seri, diserikan pada rangkaian. Tapi kalau kita menggunakan voltmeter, harus diparalel di dalam rangkaian. Baik, kemudian Bapak perkenalkan, ini namanya papan rangkaian. Kemudian ada ini penghubung, ya, penghubung untuk penghubung di papan rangkaian. Langsung saja anak-anak, kita akan lihat di sini. Bapak contohkan, di sini ada sebuah rangkaian. Ini namanya rangkaian. Rangkaian ini adalah rangkaian terbuka. Baik, kita akan lihat. Di sini adalah rangkaian terbuka. Kenapa dikatakan rangkaian terbuka? Karena di sini ada saklar dalam posisi dia tidak menghubung. Pada saat ini terhubung, kemudian di sini lampu menyala, maka ini yang dikatakan dengan rangkaian tertutup. Ya. Nah, kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, untuk penggunaan ampere meter dan voltmeter. Untuk voltmeter kita gunakan dalam rangkaian itu harus dirangkai paralel dengan rangkaian. Di sini ada hambatan. Kita lihat di sini ada tanda positif, berarti arus mengalir dari positif menuju ke negatif. Ini yang merah, yang positif, berarti kita letakkan di sini paralel, ya. Kemudian ini yang hitam, yang ground, kita letakkan di sini. Ini namanya paralel dengan rangkaian. Nah, ini kita paralelkan dengan hambatan yang ada. Baik, kita lihat. Di sini ada basic meternya, masih dalam keadaan 0. Ya, di sini 0 ditunjukkan. Kita akan lihat di sini pada saat kita rangkaikan. Nah, di sini, ya, maka jarum ini akan bergerak. Yang tadinya 0, ya, ini sudah bergerak. Nah, ini menunjukkan bahwa di sini ada nilai beda potensial dalam rangkaian di sini. Baik, kemudian untuk ampere meter, di sini kita lihat. Ini untuk ampere meter. Di sini A, ya. Ini rangkaiannya. Nah, untuk ampere meter itu harus dirangkai seri. Seri dalam rangkaian. Jadi yang namanya seri itu tidak ada ujung pangkal. Ya, dia terhubung langsung di sini. Ini positif menuju ke negatif, ya. Nah, ini tidak ada penghalang di sini. Ini namanya diserikan. Nah, kita lihat di sini masih pada posisi 0 karena ini masih rangkaian terbuka. Pada saat dia rangkaiannya tertutup. Baik. Nah, kita lihat anak-anak. Di sini ada dia rangkaian tertutup. Maka di sana ampere meternya bergerak. Oke. Nah, ini bisa kita lihat bahwa angka yang ditunjukkan di sana adalah skala yang ditunjukkan, berapa skala yang ditunjukkan nantinya dalam perhitungan berapa nilai ampere meternya. Baik, itu untuk bagaimana cara kita menggunakan ampere meter dan voltmeter. Nah, kaitannya dengan itu anak-anak, perbandingan antara voltmeter dengan ampere meter, perbandingan antara voltmeter dengan ampere meter itu berarti sangat berkaitan dengan hambatan dalam rangkaian yang kita namakan dengan
hukum Ohm. Nah, pada hukum Ohm, baik, kita supaya lebih jelas lagi, di sini kita akan lihat bagaimana sih hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik ini. Kalau kita melihat tadi bahwa ada hukum Ohm yang menyatakan bahwa hambatan itu adalah selalu sebanding dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Artinya, pada saat beda potensialnya itu semakin besar, maka bila kuat arusnya tetap, maka hambatannya juga akan semakin besar. Begitu pula dengan sebaliknya, ya, dengan kuat arus listrik, jika kuat arusnya semakin besar, sedangkan tegangannya tetap, maka hambatannya akan menjadi kecil. Kita lihat, kita contohkan. Kalau ini tadi kita lihat di sini, kita gabungkan saja. Nah, kita gabungkan di sini antara voltmeter dengan ampermeter. Oke. Baik, kita bisa melihat perbedaannya nanti. Ini kita lihat bahwa di sini ada besarnya voltmeter dengan ampermeter pada saat kita menggunakan satu buah batu baterai. Di sini pada voltmeter ditunjukkan pada skala di sana sebesar 12 skala yang ditunjukkan oleh alat. Kemudian pada ampermeter ditunjukkan di sana 20 pada skala yang ditunjukkan pada alat. Oke, bagaimana kalau kita tambahkan arus listriknya? Saya akan menambahkan arus listriknya menjadi 2 buah batu baterai. Ya, kita akan buat 2 buah batu baterai. Kalau kita menggunakan 2 buah batu baterai berarti beda potensialnya akan bertambah. Ya. Baik, kita lihat anak-anak ya. Nah, ini tadi pada saat satu buah batu baterai pada voltmeter itu ditunjukkan 12. Nah, sekarang ditunjukkan di sana ada sebesar hampir 20. Kurang lebih sekitar 18 ya, 18 yang ditunjukkan pada voltmeter. Nah, ini pada ampermeternya. Ini pada ampermeternya. Ini menunjukkan bahwa kuat arus yang kita lihat di sini ya, perbedaan ataupun perbandingan dari kuat arus dan voltmeter yang ada ini menunjukkan perbandingan yang signifikan. Hal ini yang disampaikan oleh Josh Simon Ohm yang kita kenal dengan hukum Ohm. Nah, oke. Nah, untuk menghitung besarnya arus dan besarnya beda potensial, bukan berarti yang ditunjukkan oleh alat ini adalah besar kuat arus dan besar beda potensial. Tetapi ini hanyalah skala yang ditunjukkan. Tetapi untuk menghitungnya kita butuh perhitungan. Nanti kita akan lihat perhitungannya bagaimana untuk menghitung besarnya kuat arus maupun besarnya beda potensial itu tergantung dari berapa besar batas ukur yang digunakan. Baru kita akan bisa menghitung berapa besarnya kuat arus maupun beda potensial yang ditunjukkan oleh alat tersebut. Nah, itu anak-anak materi kita yang singkat ini. Mudah-mudahan kalian bisa nanti untuk menerapkan penggunaan basic meter ini, yaitu dapat menghitung menggunakan ampermeter maupun voltmeter, sehingga
kalian lebih terampil dalam penggunaan alat-alat listrik. Baik, selanjutnya nanti kita akan menghitung besarnya kuat arus dan beda potensial melalui perhitungan. Oke, sekian dulu. Kita akan lanjutkan pertemuan yang berikutnya setelah kita nanti melalui perhitungan kuat arus dan beda potensial. Silakan dibaca kembali buku kalian, pelajari, belajar lebih giat. Mudah-mudahan walaupun di masa yang pandemi ini kalian akan lebih giat dan tetap sukses dalam mencapai cita-cita kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.